Mbak V, kita buka kartunya ya, tentang kondisi dan perasaan dia. Kondisi dia dan pasangan dia, kondisimu dengan dia. Di sini ada pernikahan yang tidak berjalan baik. Dia sepertinya mengambil keputusan dan dia salah. Dia oke. Di sini ada adu argumentasi. Di sini ada adu argumentasi. Dia sepertinya sudah menikah dan dia menyesal sudah melakukan keputusan menikah dengan orang itu, dengan orang bersama dia berada saat ini. Tuh cicaknya. Dia sudah mengambil suatu keputusan dan dia menyesal. Di sini ternyata orang yang bersama dia ini tidak bisa dipermainkan. Dan di sini mempertahankan pernikahan dia, bagaimana apapun yang terjadi itu dia nggak mau ditinggalin, dia nggak mau melepaskan. Itu kondisi dia dengan orang bersama dia. Dia sudah menikah. Dan di sini memang terjadi percekcokan. Dan di sini ya sekali lagi dia menyesali. Sekali lagi di sini dia menyesali. Dia nggak bisa move on dari Mbak, tapi dia juga tidak bisa memberikan komitmen kepada Mbak, sehingga di sini dia bentrok energi antara dia dengan pasangannya. Dia bentrok energi antara dia dengan pasangannya, karena dia sudah bersama orang itu tapi tidak bisa move on dari Mbak. Dan di sini dia ke Mbak, dia nggak mau ditinggalin, tapi nggak mau membuat keputusan juga kepada Mbak. Ini siklusnya dia belum selesai. Ini yang terjadi kepada dia dengan pasangannya dan dia dengan Mbak. Dia nggak mau Mbak sama orang lain, tapi dia juga nggak bisa kasih komitmen ke Mbak. Di sini ada pertengkaran memang. Dia bilangnya Mbak di sini dia jelek-jelekin Mbak. Di sini dia bilang Mbak yang dia nggak berkomitmen sama Mbak, dia nggak aku nggak ada rasa cinta sama dia gitu. Aku nggak ada cinta rasa sama V aja yang ngubungin saya gitu. Tapi di sini kenyataannya dia yang nggak bisa move on dari Mbak dan dia menyesal. Ya, dia sadar sudah terburu-buru mengambil keputusan. Sudah terburu-buru.
Dia kira Mbak nggak mau sama dia. Dia menyesal sudah membuat komitmen dengan orang lain dan meninggalkan energi Mbak yang ternyata dia nggak bisa sama berpisah dari energimu. Tapi di sini dia belum sembuh, dia belum melakukan bagiannya untuk pembayaran karma. Ya, di sini ada pertengkaran batin, ada pertengkaran mulut. Megang ini nggak betul, megang itu nggak betul. Orang yang diharapkan bersama dia ternyata bukan orang yang dia mau. Baru sadar dia bahwa saya tidak menginginkan pernikahan ini, tapi sudah terlambat. Perempuan ini tidak bisa begitu saja tidak mau begitu saja ditinggalkan. Ya, di sini dia bohong dan bohong lagi ke perempuan ini. Dia nggak bisa lepas dari energi orang ini juga. Ya, Mbak harus mundur energinya untuk tidak bekerja sama lagi. Di masa depan Mbak seimbangkan saja energi Mbak dengan diri Mbak sendiri. Lepasin dia, biarin aja. Cari damai dirimu sendiri. Jangan mau kontak dia lagi karena dia punya seseorang dan Mbak hanya menjadi bagian dari karmanya dia. Dia obsesi sama Mbak, kepingin datang tapi nggak bisa. Tidak bisa dia datang ke Mbak. Energinya harus melepasin Mbak. Ini semua tidak ketidakadilan buat Mbak. Mbak cari apa yang membuat Mbak happy, karena Mbak di sini juga nggak bisa move on. Hubungan ini Mbak nggak stabil, Mbak pun menyesal. Nah, Mbak juga nggak bisa move on dari dia. Ya, Mbak harus lepasin beban. Kalau mau hidup ini seimbang, Mbak mau kuat, Mbak mau berhasil di dalam kehidupan, pakai intuisi Mbak untuk memutus semua perasaan kepada orang yang Mbak sayangi. Ya, dia datang hanya untuk memberi penyakit buat Mbak. Ya, dia berbicara, buru-buru bicara, tapi dia tidak sesuai kenyataannya. Karena dia belum sembuh. Hubungan ini siklusnya belum selesai. Kenapa? Karena Mbak sendiri pun masih terhubung dengan energinya dia. Mbak sendiri belum selesai siklusnya. Walaupun Mbak bilang sama saya sudah, tapi di sini energi kartu tidak bisa berbohong. Siklusnya Mbak sendiri belum Mbak tutup. Sehingga terjadi hari ini karena energinya Mbak masih buka buat dia. Belum ditutup. Sehingga belum selesai siklusnya Mbak. Mbak sudah terhubung dengan dia lagi, sehingga ada perempuan ini datang. Itu yang perang itu bukan Mbak dengan dia, tapi leluhurnya Mbak dengan leluhurnya dia yang di belakang Mbak. Gitu Mbak energinya. Mbak harus tutup. Kenapa? Karena energi perang gaib itu Mbak nggak bisa lihat. Yang perang gaib ini Mbak dengan perempuan itu, bukan cowokmu. Cowokmu hanya menjadi pengantar karma saja. Supaya Mbak melepaskan semua kemelekatan ini kepada dia atau kepada apapun juga yang bukan Tuhan. Ya Mbak. Oke. Energinya dia seperti itu dengan Mbak. Tutup siklusnya Mbak rapet. Jangan berpikir menurut 3 dimensi. Jangan berpikir menurut karena hati dan pikiran itu nggak bisa ditipu. Leluhur bisa melihat itu. Walaupun Mbak mulutnya bilang enggak, saya udah enggak, ini siklus saya sudah selesai, tapi hati dan pikiran Mbak masih ke dia. Itu masih terbuka, gerbangnya, siklusnya masih kebuka. Oke Mbak, ini kita lihat di kalau Mbak sudah melepas ya. Kalau Mbak sudah bertekad melepas, apa yang akan terjadi kalau Mbak sudah bertekad melepas? Dia nggak mau dilepas, dia akan datang untuk mempertahankan Mbak, tapi ini semua masih kebohongan.
Ada sesuatu yang belum, statusnya dia belum selesai. Kalau Mbak melepas dia, Mbak harus hadapi dia nanti akan datang, tapi untuk ribut, untuk cari ribut. Karena dia nggak mau ditinggalin sama Mbak. Tapi dia juga nggak bisa berkomitmen. Ya, belum bisa Mbak. Kartunya masih kebacanya Mbak belum bisa melepas. Karena energinya Mbak masih belum bisa lepas 100%. Kalau mau putus Mbak, mau lepas 100% baru bisa kartunya kebuka. Di sini kartunya bilang lepasin, nggak usah nunggu, karena dia tidak akan pernah menjadi karma baikmu. Dia tidak akan pernah datang membawa keadilan buatmu. Kenapa? Karena ini pasangan pembayaran karma, bukan untuk jadi-jadian. Gitu Mbak ya. Oke Mbak, ini kartunya. Cari bintangmu sendiri ya, jangan terjebak di hal-hal yang tidak bisa terwujud ya Mbak. Move on, sembuhkan dirimu ya. Fokus bergerak. Dia tidak akan pernah datang menjadi pangeranmu. Nanti akan ada orang baru yang datang, yang akan menjadi ya teman bicara dulu gitu. Ini kartunya. Di depan tidak ada, di depan banyak kegagalan Mbak. Di depan banyak kegagalan, banyak fitnahan. Karena Mbak belum melepas energinya. Sehingga siklusnya keulang lagi. Bukan tidak harus, karma datangnya tidak harus dari dia, tapi dari sekelilingnya Mbak, dari pekerjaannya Mbak, dari keluarganya Mbak. Begitu cara leluhur menghukum Mbak, leluhurnya dia. Karena ini perang gaib tanpa Mbak sadari. Mbak nggak ngikutin saya kan, Mbak masih terkonek dengan dia kan. Nah itu karma datangnya dari, bukan hanya dari cowokmu atau pasangannya cowokmu, tapi dari sekitarmu. Begitu caranya leluhur dia menghukum Mbak, karena sudah mengambil, karena sudah ribut kemarin gitu. Ini energimu, hadapi semua, lepasin Mbak. Minta maaf sama leluhurnya perempuan itu, minta maaf sama leluhurnya pacarmu, minta maaf terutama sekali kepada dirimu sendiri karena sudah membiarkan dirimu terluka. Ya, karma datangnya dari diri sendiri. Mbak sudah tahu ini toksik, tapi Mbak hajar terus. Mbak melukai diri sendiri. Karma datang dari diri sendiri sehingga Mbak terluka. Ya, ambil keputusan, nutup, benar-benar minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama leluhurnya, selesaikan semuanya siklus ini. Ini adalah pembayaran karma. Ya Mbak ya, sehat, selamat, sukses. Semoga berhasil nutup siklusnya.